Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Sok dingin, cengengesan. Jahil tapi aslinya dia dewasa juga terlalu gegabah. Apa buktinya? Sekarang tanpa persetujuan apapun, dia tiba-tiba mengikrarkan diri untuk melamar langsung ke mama lagi. Oh Tuhan, lama-lama aku bisa sawan dibuat Kafka. Entahlah bagaimana pikiran Kafka, tapi yang jelas aku bingung. Diam-diam aku hanya berdoa semoga mama tidak menyinggung tentang keluarga Kafka. Kalau mama sampai tahu Kafka ini adik dari pelakor JJ, sudahlah tamat riwayatnya. Fiu! Lagi, aku menghela napas tegang karena situasi di ruang tamu yang lebih horor dari sidang sarjanaku. Coba bayangkan, meski waktu sudah berlalu cukup lama, tapi mama tetap fokus menatap tajam Kafka yang duduk tegap di depannya, sedang aku yang duduk di samping mama bahkan tak bisa mengangkat kepala. Tegang. Duh, apa yang harus aku lakukan? Jadi, kamu mau nikah sama kawan? Apa kamu serius? Tanya mamah dengan nada dingin. Kafka yang semula tak berani memandang mama akhirnya menatap lurus. Insya Allah tante, saya serius dengan Mbak Kawan jika anak tante bersedia. Mbak Kawan? Dahi mamah mengernyit mendengar Kafka memanggilku Mbak. Sudah kuduga pasti mamah merasa asing dengan panggilan itu. Ya, saya memanggilnya demikian karena Mbak Kawan lebih tua dari saya, tapi ketika kami resmi menikah panggilan pasti berubah. Oh, jadi kamu ini adik tingkatnya Karen? Dan juga Karen bilang kamu atasannya dia, benar itu? Bisa dibilang begitu tante? Dengan kata lain saya mengenal Mbak Karen sudah sejak lama. Tapi, apa kamu tidak malu menikah dengan anak tante? Kamu tahu kan masa lalu Karen seperti apa? Saya tak ingin dia kembali jatuh pada lubang yang sama. Jika kamu hanya ingin punya anak dari pernikahan kamu, lebih baik kamu pergi. Kamu paham itu, kan? Tegas mamah dengan penekanan. Aku yang merupakan anaknya pun sampai ciut jika mamah sudah bertitah demikian. Bukan tanpa alasan mamah menekankan itu, perceraian yang terjadi antara aku dan Mas Ari tentu saja tidak hanya melukai aku sebagai individu, tapi mamah juga. Apalagi kami hanya tinggal berdua, keluarga Mas Ari yang tidak menghormati kami membuat mamah waspada pada siapapun yang mendekati anaknya. Diam-diam aku melirik reaksi Kafka atas ucapan mamah. Di luar dugaan Kafka sama sekali tak gentar, seulas senyum terkembang di wajahnya yang meneduhkan. Sorot matanya tetap yakin tanpa ada keraguan. Alhamdulillah tante, saya paham, karena itu sebelum melamar saya sudah memikirkan semuanya. Saya sudah istiqoroh dan mantap meminang anak tante, dan saya menikah bukan hanya untuk memiliki anak tapi lebih dari itu. Jawab Kafka mantap. Kamu yakin? Bagaimana kalau kamu menyakitinya? Mamah mendelik sangsi. Namun, seorang Kafka sama sekali seakan tak terpengaruh dengan propaganda mamah. Lelaki bermata elang itu tetap on the track. Jika saya menyakitinya berarti bukan hanya tante yang akan marah, tapi keluarga dan Tuhan saya, Allah. Dek, Kafka, ya Allah, he's so really gentleman. Inikah rasanya diperjuangkan? Inikah rasanya dihargai oleh seorang lelaki? Karena sebelumnya, selama menikah dengan Mas Ari, aku hanya dianiaya lahir dan batin. Entah mengapa mendengar semua penuturan Kafka, hatiku ikut ternyuh. Tanpa sadar aku mulai terpesona dengan kepribadian Kafka yang berbeda jauh dengan Mas Ari. Namun, meski hatiku mulai tertarik akan, tetapi ternyata sisi egois dan traumaku lebih besar. Menerima Kafka sama saja membuka luka baru karena ada JJ dan Ari di sana. Sungguh, aku tak ingin berhubungan dengan keluarga besar Ari Haryadi lagi. Sungguh, aku tidak ingin bermain api dan yakin kalau mamah pun pasti akan. Oke, kamu boleh meminang anak saya. Mamah menerima. Aku yang sedang menunduk sontak mendongak menatap mamah yang tersenyum bijak sementara Kafka sudah menarik napas lega. Alhamdulillah, terima kasih tante. Saya janji akan menjaga istri saya dan menjadi imam yang baik.
ujar Kafka seraya memandangku penuh makna. Sia, tak bisa ku cegah desiran itu kembali muncul di dalam sini ketika mata kami beradu pandang. Tapi jangan senang dulu. Maksud saya akan menerima kamu jika kamu berhasil memenuhi syarat dari saya. Saya ingin lihat apa kamu sanggup. Tantang Mamah sambil mengangkat dagu. Hah? Syarat? Apa itu, Tanta? Tanya Kafka. Mamah menyeringai. Bawa ibumu dan juga keluargamu lusa. Jika kamu mau kami terima dan jangan lupa saya ingin pernikahannya dilaksanakan sebulan lagi. Ujar Mamah dingin sembari beranjak pergi. Meninggalkan aku dan Kafka yang syok atas permintaannya. Apa? Nikah sebulan lagi? Ini gawat. Bahaya. Boro mau nikah, bawa keluarga Kafka pun kurasa kami tak bisa. Astaga. Aku menatap nyalang langit-langit kamar. Usai lamaran dadakan tadi sore, entah mengapa aku sama sekali tak dapat memejamkan mata. Kalau kata cita-cita bisa jadi aku sedang mengalami gegana gelisah, galau dan merana. Ya, aku gegana karena Kafka hingga aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku tak mau munafik kalau mulai menaruh hati, tapi di sisi lainnya ini terlalu sulit kurasa. Tidak, aku tidak mungkin menikah dengannya sebulan lagi. Aku yakin ada yang salah untuk semua ini, tapi anehnya Mama sama sekali tak mau menerima protesku. Mama hanya ingin melihat kamu bahagia, Ren. Kamu udah cukup menderita menikah sama lelaki seperti Ari. Sekarang, jika ada laki-laki yang mau memperjuangkan kamu, masa Mama halangin? Begitulah alasan Mama saat aku mempertanyakan keputusannya untuk menguji Kafka. Menilai kondisi ini, aku memutuskan untuk menghentikannya. Terutama setelah Kafka menyanggupi syarat Mamah, aku yakin semuanya akan menjadi semakin runyam. Tidak terbayang jika Mamah tahu kalau kakak dari Kafka adalah seorang wanita yang menjadi alasan perceraian anaknya. Aku tak sanggup membayangkannya. Dirty. Di saat aku sedang galau-galaunya, tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Gegas aku mengecek siapa yang menelpon semalam ini. Siapa nih? Aku menyipitkan mata merasa tak mengenal 12 digit nomor yang tertera di layar. Penasaran. Tanganku dengan cepat memencet tombol OK karena aku takut yang menelponku adalah orang kantor atau ada kepentingan. Assalamualaikum. Halo, dengan kalian di sini, ada yang bisa saya bantu? Sapaku dengan nada yang dibuat ceria. Hening. Tak ada jawaban sama sekali. Apakah ini telepon jahil? Halo, siapa ini? Jika Anda tidak menjawab, saya akan menut. Saya ibunya Kafka. Mariam Kalindra, bisa kita bicara? Putus sebuah suara di seberang sana dengan suara lirih, tapi berhasil membuatku terkesima. Ibunya Kafka? Dari mana dia tahu nomorku? Halo, kamu Karenina kan? Kau tegur ibunya Kafka lagi. Aku terkesiap. Oh, ya? Bu, ini saya Karenina. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku gugup. Bagus. Sepertinya saya tidak salah nomor. Baik, Karenina, saya ingin bertanya apa benar anak saya melamarku hari ini? Jika itu benar, saya minta tolak dia. Kamu tahu kan perbedaan yang besar antara kamu dan Kafka? Terutama Kafka sudah saya jodohkan. Jelek. Seolah ada ribuan pisau yang menusuk hatiku ketika mendengar deretan kalimat Bu Mariam. Refleks, aku mengeratkan genggaman pada ponsel. Dede dijodohkan? Jadi Kafka sudah dijodohkan? Bodoh. Ya, aku merutuki diriku yang mempertanyakan itu. Terlihat sekali bahwa aku berharap pada anaknya. Sakit tapi tak berdarah. Seharusnya sejak awal aku tak pernah berharap apapun. Ya, Kafka sudah dijodohkan. Tolong fahami ini ya, Ren. Bagaimanapun minyak dan air tidak mungkin bersatu, kalian sangat berbeda. Anak saya berhak mendapat yang lebih baik dan saya juga tidak ingin mantan istri Ari masuk rumah ini. Kamu mengerti maksud saya, bukan? Tanyanya dengan nada dingin, seakan tengah menekan emosi.
Sepertinya Kafka sudah berbicara dengan orang tuanya dan hasil ini sudah aku perkirakan. Namun, entah mengapa rasanya tetap sakit. Aku menggigit bibir. Sekuat tenaga menahan air mata yang sudah menggenang. Karen, benarkan apa yang saya ucapkan? Seolah menuntut pernyataan dia kembali bertanya padaku. Selayaknya wanita yang memiliki harga diri, aku mencoba menegarkan hati. Iya, Bu. Ibu benar. Jawabku parau. Terdengar helaan napas lega dari seberang sana. Alhamdulillah, terima kasih, Karen. Setidaknya kamu paham kami butuh menantu yang belum pernah menikah dan cukup subur untuk melahirkan anak. Assalamualaikum. Cat. 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 Belum sempat aku menjawab, hubungan via udara itu sudah terputus seketika. Sontak saja, kepedihan yang sejak tadi kutahan ambrol keluar. Apa katanya cukup subur untuk melahirkan anak? Jadi, dia menyangka aku mandul. Oh ya Allah, aku sakit. Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih sudah membaca. Minta tolong ulasannya ya agar author lebih semangat. Makasih. Bagi yang mau cerita author yang berbeda, silahkan mampir ke cerita author berjudul Istri Bayaran 500 Juta Dijamin Mertuanya Baik Tapi Banyak Intrik. Seru. Bab ke-9. Main api. Jangan bermain api jika kamu tidak mau terbakar bersamanya. Begitulah petua ayahku sebelum beliau meninggal. Jika mengingat itu jantungku seakan berdenyut nyilu. Ayah benar. Seharusnya aku tak bermain api sebab sekarang aku tak tahu bagaimana memadamkan asapnya. Seharusnya dulu aku tak sempat membuka hati karena sekarang aku bingung mengobatinya. Semalam setelah permintaan ibunya Kafka yang membuatku sakit hati. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghubungi Kafka untuk menolak lamarannya. Tentu saja, Kafka langsung tak terima. Lelaki itu berulang kali mengirimi aku pesan dan menelepon bagaikan orang kehilangan. Enggak, kenapa Mbak mau saya mundur? Mbak, saya butuh alasan. Kenapa Mbak tiba-tiba kayak gini? Ada apa Mbak? Mbak, apa ini ada hubungannya dengan Mas Ari? Mbak masih suka sama dia? Begitulah beberapa isi chat dari Kafka yang terpaksa aku abaikan. Jiwa ini terlalu pedih jika harus menjabarkan alasannya pada Kafka. Namun, sayang meski aku mencoba sekuat tenaga menghindarinya, tetap saja di kantor kami harus profesional. Siapa sangka, tiba-tiba saja divisi kami melaksanakan rapat dan akhirnya aku dan Kafka harus berada di ruangan yang sama. Lalu, apa yang terjadi? Jawabannya adalah awkward. Selama jalannya rapat, aku yang sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan Kafka malah membuat lelaki itu tampak kesal. Sulit. Ya, ini sangat sulit. Entah kenapa setiap melihat Kafka rasanya ada yang menyayat di dalam sini. Oke, rapat kita selesai. Saya mau setelah ini masing-masing SPV memantau timnya dan mengecek apakah penambahan gula pada obat akan berpengaruh atau tidak dan, oh ya, satu lagi untuk timnya Sony. Seperti yang kalian ketahui, SPV kalian sekarang sudah ganti. Nanti akan ada SPV baru, tunggu aja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan keluar. Aku menghela napas panjang, akhirnya rapat yang menegangkan ini berakhir juga. Tanpa membuang waktu, aku dengan cepat mengemasi barang-barang dan berniat keluar secepat mungkin dari ruang rapat. Namun, baru saja aku akan melangkah menuju pintu, aku melihat Kafka berjalan tegap menuju ke arahku. Dek, dia ngapain kesini? Sontak saja aku terpaku dan menahan napas. Pandangan Kafka yang lurus membuat jantungku berdebar kencang. Ya Allah, tolong kuatkan imanku. Mbak Karenina, bisa kita bicara sebentar? Tanya Kafka retoris. Sekarang, Pak? Bodoh. Kenapa bertanya begitu? Ya, sekarang. Saya minta Mbak jangan nolak. Tapi Pak, say. Kafka. Kalimatku seketika terputus ketika Clara tiba-tiba saja memanggil lelaki yang tengah menatapku ini. Entah sejak kapan dia sudah berada di luar ruangan meeting, padahal ini bukan jadwal rapat divisi Clara. Kafka, bisa bantu aku nggak?
Aku kesulitan membaca laporan validasi. Kamu mau kan diskusi? Tanya Clara setelah tiba di depan aku dan Kafka. Kafka mendesah lelah. Harus sekarang, Kak? Saya mau ngobrol dulu sama Mbak Karen. Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengannya. Tolak Kafka. Sementara Clara melirikku sinis seolah menyalakan api peperangan. Gak bisa, Kaf. Harus sekarang. Soalnya ditunggu Bu Fatimah. Nanti aku bisa kena omel. Yuk, bantu yuk. Kan laporan tim kamu dijadikan acuan buat perbaikan sampel. Bisakan diskusi sekarang? Tuntut Clara memaksa. Tapi Clara, saya mau. Gak apa-apa, Pak. Nanti saja kita bicaranya lagi, pula ini bukan hal penting. Aku sengaja memutus kalimat Kafka agar Clara tidak curiga. Kata siapa ini tidak penting? Emang Mbak tahu apa yang akan saya bicarakan? Tanya Kafka menyangsikan. Saya memang tidak tahu apa yang akan Pak Kafka bicarakan, tapi sepertinya Bu Clara butuh bantuan Bapak lebih dari saya. Lagi pula saya masih ada tugas. Kalau begitu saya izin ke ruangan ya, Pak. Pamitku sedikit menegaskan suara. Kafka yang terlihat kecewa seperti hendak mencegah, tapi ternyata aku terlalu berharap. Kafka menarik tangannya lalu mengalihkan pandangannya. Ya sudah, kalau Mbak tidak mau berbicara dengan saya, silakan kembali. Saya tidak akan memaksa. Ayo, keluar kita ke ruangan saya. Seenggaknya ada orang yang bisa saya ajak bicara. Sindir Kafka yang langsung disambut anggukan ceria Clara. Lalu, mereka pun berjalan bersisian sambil mengobrol, meninggalkanku yang malah terdiam di tempat. Ya ampun, kok sakit ya lihat mereka? Apakah wanita yang dijodohkan dengan Kafka itu benar Clara? Aku memijit kening yang terasa berat. Jujur, meski aku sudah berusaha untuk fokus, rasanya tetap saja gagal. Berkas, angka-angka dan kerjaan yang menumpuk sama sekali tak bisa mengalihkan konsentrasi yang terpecah. Hal ini terjadi karena aku kepikiran cat dari Kafka dan ekspresinya saat tadi meninggalkan ruang meeting bersama manajer cantik itu. Wajahnya yang tampak dingin dan semua sikapnya yang berubah membuatku merasa bersalah dan cemburu. Agi, kenapa aku jadi frustasi sendiri? Bukankah ini keputusanku untuk menolaknya? Ren? Di tengah-tengah konflik batin yang sedang kualami, tiba-tiba ada panggilan yang mengarah kepadaku. Aku terperangah, seperti dibangunkan dari lamunan. Ya apa? Tanyaku kaget pada hari. Dia adalah teman satu timku. Kamu ditunggu di parkiran B3, katanya kamu gantiin mereka yang gak masuk buat ikut observasi ke lapangan sama yang lainnya. Mendengar info hari, aku kontan mendelik curiga. Loh, kok aku Eri? Kenapa gak yang lain? Tumben. Biasanya kalau ada perubahan peserta begini, ada surat pemberitahuan sebelumnya. Hari mengangkat bahu. Aku gak tahu. Aku hanya menyampaikan pesan. Gi, buru. Mereka udah mau pergi. Aku gak mau dituduh gak nyampein pesan. Buruan, Ren. Desak Hari seolah memintaku bergegas. Mendapati itu, mau tak mau aku segera mengambil tas dan segera turun ke parkiran dengan rutukan panjang kali lebar. Apa-apaan sih mereka? Kenapa harus aku yang ditunjuk coba? Sampai di parkiran B3, aku segera mencari rombongan. Namun, sejauh mata memandang aku tak menemukan mereka. Parkiran ini kosong, tak ada siapapun, sampai akhirnya ada yang menarik tanganku dan membawanya ke mobil. Aku sontak panik. Terlebih setelah tahu itu Kafka. Kafka, mau ngapain? Lepasin! Aku memekik tegas seraya menarik tanganku, tapi Kafka malah mengeratkannya. Enggak akan saya lepasin. Saya sudah tahu kenapa Mbak begini. Mbak harus tahu penjelasan saya dulu. Ujar Kafka bergeming. Lelaki itu tampak kacau dan semrawut padahal beberapa waktu lalu masih rapi. Gak ada yang harus dijelasin, Kaf. Semua udah jelas. Enggak. Semua masih abu-abu, Mbak. Kalau memang Mbak ingin menolak, saya katakan langsung. Bersikaplah selayaknya orang dewasa dan dengarkan penjelasan saya dulu. Baru Mbak ambil keputusan.
ujarnya seraya membuka pintu mobil. Sekarang masuk. Perintah Kafka pelan tapi menakutkan. Tapi Kaf, ini jam kerja kita mau kemana? Ayo, masuk dulu Mbak. Gak mau. Oke, sekarang pilih. Mbak mau masuk sendiri atau saya gendong? Hah? Gila? Apa sih maksudnya? 3. Belum juga aku sempat mencerna kata-katanya, tiba-tiba saja Kafka sudah menghitung mundur. Aku gelagapan. 2. Aduh, bagaimana ini? Apa aku harus ikut? 1. Oke, saya naik. Dengan sangat-sangat terpaksa akhirnya aku menaiki mobil Kafka dan setelah aku duduk di jok, seolah takut aku kabur, Kafka lekas mengunci pintunya. Klek. Kaf, kok dikunci? Emang kita kemana sih? Tanyaku panik. Alih-alih langsung menjawab, Kafka malah menaiki mobilnya lebih dulu seraya menyeringai. Mbak mau tahu kita kemana? Ya, katakan. Kita akan bertemu keluarga saya, Mbak. Kebetulan hari ini mereka sedang kumpul. Saya akan memperkenalkan pada mereka siapa calon istri saya. Jawab Kafka seraya tersenyum pungah. Dan aku sontak saja melongo syok. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak mau bertemu Bu Maryam dan sejenisnya. Tidak. Tolong, keluarkan aku. Terima kasih sudah membaca ya semuanya. Maaf dikarenakan saya baru tahu kalau kontrak cerita ini bermasalah, jadi kemungkinan mohon maaf cerita ini akan ditamatkan versi singkat saja supaya tidak menggantung dan menghargai apresiasi teman-teman yang mau membaca. Saya tetap menulis sampai ending, tapi mungkin versi yang berbeda dikarenakan satu dan yang lain hal. Anggap saja ini novela ya. Insya Allah saya akan kembali dengan cerita yang lain dan lebih baik. Terima kasih yang sudah membaca. Assalamualaikum. Bab ke-10, Melawan Restu. Sepanjang jalan menuju acara keluarga Kafka yang dadakan, kami diliputi sunyi. Kafka diam 1000 bahasa, mengemudi dengan fokus sementara aku membuang pandangan ke samping. Kuakui, seharusnya aku tak begini. Seharusnya sekarang mulutku sudah merepet janda karena Kafka bertindak layaknya penculik, tapi aku tahu itu percuma. Kafka is Kafka. Dia lelaki yang cukup keras kepala. Semakin aku meminta dia membuka pintu, semakin dia berbuat gila. Aku frustasi. Namun, anehnya terlepas dari sikap barbar Kafka yang tukang maksa. Jujur, di dalam sini aku pun merasa nyaman dengan semua perlakuannya. Mungkinkah ini karena Kafka melakukan apa yang sebelumnya tidak Mas Ari lakukan? Saya tahu ibu kemarin nelpon Mbak dan meminta Mbak menjauhi saya. Celetuk Kafka tanpa menengok ke arahku. Hah? Kamu udah tahu? Tanyaku terkejut. Cepat sekali lelaki satu ini menyelidiki. Kafka melirikku sekilas seraya menyunggingkan senyum tipis. Ya, sudah Mbak. Terus? Nggak terus. Saya sendiri yang bertanya pada ibu ketika ibu bilang mau menjodohkan saya. Sebenarnya saya sudah curiga, kenapa Mbak tiba-tiba berubah? Ternyata alasannya karena ibu. Ibu kamu benar, Kaf. Saya emang gak pantas buat kamu. Saya ini janda, saya juga mantan Mas Ari. Kehadiran saya pasti akan bikin kacau keluarga kamu. Kata siapa, Mbak? Keluarga saya memang sudah kacau sebelumnya. Keluarga Kalindra tidak sebaik yang orang pandang. Tapi Kaf, tetap saja kita. Mbak, saya boleh minta sesuatu? Seolah tidak peduli sanggahan yang kuajukan, Kafka langsung memotong kalimatku dengan tegas. Terlihat sekali kalau dia sedang tidak mau dibantah. Akhirnya aku mengikuti alur pembicaraan Kafka. Bisa gawat kalau dia emosi terus menabrakan diri. Bagaimanapun saat ini kami sedang ada di tengah jalan. Aku tahu seberapa nekatnya dia. Oke. Kamu minta apa? Tolong! Beri saya kesempatan untuk menyembuhkan trauma Mbak dan jangan biarkan saya berjuang sendirian. Bukankah Mbak tahu begitu payahnya jika kita berjuang sendiri? Tanya Kafka menatap sesaat dengan ekspresi yang sulit aku terjemahkan. Aku terdiam tak langsung bereaksi. Entah mengapa mendengar itu hatiku ngilu.
Lidahku keluh dan tidak tahu harus menanggapi apa. Haruskah aku bersorak karena akhirnya ada pria yang menginginkanku sebegininya atau aku lari karena tak cukup nyali? Mbak, jadi maukah Mbak berjuang dengan saya? Sekali saja, saya mohon. Ulang Kafka lagi, tapi kali ini terdengar putus asa. Aku menatap lekat, memandangi lelaki yang tak lelah berusaha untuk mendapatkanku. Kapan lagi aku akan bertemu lelaki sebaik ini? Baiklah, aku menyerah. Oke, saya akan berjuang sama kamu. Aku menengadah memandangi rumah megah di depanku. Pagarnya yang tinggi dan mobil-mobil yang terparkir di depan sana seolah menyeratkan kesombongan. Melihat ini semua, ingin rasanya aku mundur dan balik kanan. Sungguh, aku menyesali kebodohanku yang terlalu cepat memutuskan, tapi nasi sudah menjadi bubur. Pantang bagiku menjilat ludah sendiri. Walau ingin ku berkata, Mamah, aku ingin pulang. Mbak, ayo, kita masuk yuk. Kau tegur Kafka karena melihatku bengong. Masuk sekarang nih? Gak usah istikharah dulu? Aku menatap Kafka dengan ragu karena jantungku terus saja berdetak tak karuan. Membayangkan apa yang akan terjadi di dalam sana membuat nyaliku tiarap. Apa yang akan dikatakan Bu Maryam jika dia melihatku di sini? Padahal semalam aku sudah setuju untuk mundur. Tapi, sekarang aku malah datang dan mengumumkan sebagai calon istri. Ya ampun, ingin jadi hal kaja kalau begini. Pusing banget jadi janda. Ya gak usah istiqorohkan masih siang. Ayolah. You always by your side my love. Ujarnya sambil bernyanyi untuk menenangkan. Akan tetapi bukannya tenang aku malah tegang. Kaf, saya malu. Gak jadi aja, ya? Tanyaku cemas melihat penampilan diri sendiri. Rasanya pakaian rok dan atasan yang kukenakan tak cukup bagus untuk dikatakan sebagai calon menantu idaman keluarga Kalindra. Bagaimana mungkin aku datang dengan memakai pakaian kerja? Apa kata mereka nanti? Andai Doraemon itu nyata. Aku mungkin bisa berubah dalam waktu hitungan detik saja. Melihat aku yang insecure, Kafka tersenyum lucu. Dengan lembutnya dia meraih tanganku dan menggenggamnya. Udah Mbak jangan malu. Mbak cantik kok pakai apapun. Yuk. Bujuk Kafka lagi dibarengi senyuman memohon hingga aku gak tega. Ya, udah saya masuk. Jawabku sambil mengeratkan genggaman di tangan Kafka yang hangat. Oke, Karen, showtime. Siapkan hati dan mental. Acara keluarga tersebut ternyata diadakan outdoor persisnya di taman belakang rumah orang tua Kafka yang luasnya 2 kali lipat rumahku. Ketika aku dan Kafka masuk, entah mengapa aku merasa jadi pusat perhatian dalam sekejap. Layaknya berjalan di atas karpet merah, aku sampai bingung harus berbuat apa. Menyaksikan ini, entah berapa kali aku menelan ludah karena gugup. Tak kusangka, acara keluarga ini besar juga. Kukira ini hanya acara arisan keluarga yang paling berjumlah beberapa orang, tapi sepertinya dihadiri lebih dari 50 orang. Duh, ini mah namanya bukan arisan tapi hajatan kali, ya? Kaf, kamu bohong, ya? Bisikku panik ketika semua orang seakan memandangku aneh. Bohong apa? Balas Kafka sambil terus berjalan ke depan. Bohong. Kata kamu ini cuma acara keluarga biasa, tapi kayaknya bukan. Ini acara apa sih sebenarnya? Arisan atau apa? Ini bukan arisan, Mbak, tapi... Kafka menjeda kalimatnya. Ulang tahun ibu saya dan hari ini mereka akan mengumumkan tentang rencana pernikahan itu. So, kita kesini untuk menggagalkannya. Mbak siap kan? Hah? Aku refleks memekik kaget dan menghentikan langkah mendengar info Kafka. Pantas saja banyak orang yang hadir, ternyata ini bukan acara keluarga biasa. Kacau. Aku diprank sama Kafka. Mana bajuku gak layak banget. Mbak, hei, kok kaget? Kenapa? Kafka mengibaskan tangannya di depan muka. Aku terkesiap. Kaf, saya nggak jadi ketemu ibu kamu, ya? Pokoknya nggak jadi.
Ucapku terburu-buru seraya memutar kaki lalu melangkah menuju pintu keluar. Gak bisa. Ini gak bisa. Aku harus segera pergi karena takut disangka tak menghargai jika aku datang ke sini dengan pakaian dinas. Bisa-bisa bukan restu yang kudapat tapi lemparan batu. Harusnya aku berdandan dulu. Loh, kenapa Mbak? Apa yang salah? Mbak gak jadi ketemu Ibu? Katanya mau berjuang. Cegah Kafka seraya menjejali langkahku. Sudah kuduga lelaki satu ini pintar tapi kurang peka. Masa dia tidak mengerti kalau aku gak pede? Iya, saya mau berjuang, tapi kan dandanan saya gak pantas di sini. Tapi Mbak kita sudah... Wah, ada tamu yang tak diundang ternyata. Sontak saja perdebatan aku dan Kafka berhenti ketika aku dengar suara perempuan bertanya dengan nada sinis di antara kami. Aku menoleh untuk melihat siapa yang bertanya dan seketika mataku membulat mendapati ada dua orang perempuan yang sedang menatapku tajam. Siapa lagi kalau bukan JJ dan Bu Maryam? Aku pernah melihat wajah Bu Maryam saat aku ke kondangan Mas Ari, maka tak salah lagi dia ibunya Kafka. Halo, Karen. Berani juga ya datang ke sini? Apa tidak cukup pembicaraan kita di telepon? Sindir Bu Maryam seraya memindai tubuhku dari atas sampai bawah. Aku yang pandai membaca situasi, langsung saja berdiri tegak. Sekilas saja aku bisa memahami kalau Bu Maryam menganggapku tak lebih dari itik buruk rupa yang tak pantas untuk anaknya. Maaf Bu, jika saya lancang datang tapi saya hanya ingin memperkenalkan diri sekaligus meluruskan kesalahpahaman. Jawabku memberanikan diri. Kesalahpahaman apa? Kesalahpahaman kalau kamu mandul gitu. Sentak Bu Maryam kejam sambil melotot. Mendengar penghinaan itu lagi, dadaku langsung berdenyut ngilu seakan banyak paku yang menusuknya. Bu, apa maksud Ibu? Mbak Karen tidak mandul, Bu. Ibu salah paham, ini fitnah yang dibikin Mas Ari. Bu, tolong di hari ulang tahun ini, Kafka mohon sadarlah kalau keluarga Mas Ari suka memfitnah dan kita termakan fitnahannya. Setelah Kafka membelah dengan sangat jantan. Kafka yang semula berjarak, kini gegas mengambil posisi tepat di sampingku. Kemudian, kurasakan tangannya yang kokoh kembali menjalin jari jemari kami. Ya Allah, begini rasanya dibelah? Kukira Kafka akan takut, ternyata tidak. Lelaki itu sama sekali tak gentar meski berpasang mata memandang aneh. Hal ini tentu saja berbeda dengan sikap Mas Ari yang malah memandangku punga di samping JJ dan ibunya, seolah dia tidak tahu kebenarannya. Bagus. Pasti mereka senang telah membuatku dipermalukan. Bu Maryam mendeci. Fitnah? Fitnah apa? Jelas-jelas kalau yang bermasalah itu wanita di sampingmu ini, Kafka. Sudah, sekarang ibu gak mau tahu. Kamu sudah ibu jodohkan dan tinggalkanlah wanita itu. Serang Bu Maryam seraya menunjukku seolah benci. Bukannya menjauh, Kafka yang melihat itu malah merekatkan genggamannya. Dengan lantangnya dia bilang, "Tidak, saya tidak akan tinggalkan Mbak Karen. Jika ibu tidak mau saya menikah dengan Mbak Karenina, maka Kafka." "Maka apa?" tuntut Bu Maryam geram. "Saya tidak akan menikah dengan siapapun. Permisi Bu, Kafka pamit Bu." Ujar Kafka seraya menarik tanganku, meninggalkan sebuah teriakan yang sangat melengking di belakang kami. "Kafka, kembali!" Pria itu menjalankan mobilnya dengan gila-gilaan sampai ditegur oleh beberapa pengendara. Di saat ini, sejujurnya aku pun ingin berteriak untuk menghentikannya, tapi aku tahu itu tidak akan berhasil. Alhasil, aku memilih diam meski jantungku sudah naik turun tak karuan. Setelah kekacauan yang terjadi di acara ulang tahun ibunya tadi, Kafka terlihat sangat emosi. Dia bahkan membisu sepanjang perjalanan seolah ada yang ia tahan. Namun, ada yang tak ku mengerti. Kenapa dia terlihat lebih marah dibanding aku yang jelas-jelas dihina, difitnah dan dipermalukan? Padahal di sana statusku sebagai wanita serasa diinjak-injak. Rasanya ingin sekali aku menyalahkan keadaan. Apa dosaku ya Allah sampai untuk bahagia saja susah? Apa benar aku harus menyerah? Perhatianku berpindah ke wajah Kafka yang dingin.
Kaf sebaiknya kita, Kaf awak Aas. Spontan aku menjerit ketika kulihat mobil mau menabrak kendaraan yang letaknya kurang lebih 3 meter di depan kami. Hal yang kutakutkan terjadi. Mamah yang bergegas keluar dari UGD akhirnya bertemu dengan Kafka yang sedang menungguku. Oh, shit! Aku merutuki diri yang terlambat mencegah Mama bertemu dengan Kafka sampai-sampai wajah Mama berubah masam. "Ngapain kamu ada di sini?" Tanya Mama dengan nada tidak ramah ketika melihat Kafka berdiri di samping kursi tunggu. "Ma, jangan begitu. Kafka sudah baik, dia mau nganterin Karen biar sampai rumah sakit. Udah yuk, Mah. Jangan bahas di sini malu." Tegurku sembari mendekati Mamah dan membawanya ke pinggir sebelum Mamah semakin murka. Bisa gawat kalau di depan UGD kami bertengkar. Meski suasana tengah kosong karena semuanya sedang sibuk di dalam, tapi tetap saja tak enak jika ada yang mendengar. Sayang, seakan tak peduli Mama sama sekali tak menggubris saranku. "Diam kamu! Tenang, Mama tahu bagaimana bicara, biarkan Mama ngomong sama bocah ini." Sentaknya membuatku sontak menelan ludah. Glek, aku paham betul sikap Mama jika sudah marah. Sebagai turunan Sunda, Batak, Mamah memang lebih suka to the point dan tidak mudah terbujuk. Di waktu yang menegangkan ini, aku hanya bisa berdoa. Semoga gak ada yang ngevideoin kami hingga jadi viral ya Allah. Kalau gak mampus dah. Melihat kondisi itu, Kafka yang semula bersender ke kursi gegas menegapkan tubuh. Dia melirikku dengan wajah bingung. Sepertinya dia kaget tiba-tiba Mama berubah sikap, mengingat saat kemarin Mama masih baik dan menerima Kafka. "Jawab! Kamu ini kok malah bengong? Ngapain kamu kesini? Hah?" Hardik Mamah lagi pada Kafka yang masih cengung. Kafka terkesiap. Iya maaf Tante, saya kesini karena mengantar Mbak Karen, Tan. Oh ya, gimana kabar Tante, apa sudah baikan? Tadi saya sempat cemas mendengar Tante pingsan. Saya baik tapi jadi gak baik kalau kamu di sini. Sekarang lebih baik kamu pulang. Saya gak mau anak saya dihina lagi padahal kamu yang mengejarnya. Cepat pergi dari hadapan saya. Usir Mama sarkastik. Kafka tampak tercengang atas pengusiran yang keras dari Mama. Begitupun aku. Namun, aku memilih bersikap diam karena jauh di dalam hati ini penasaran seberapa kuat Kafka memperjuangkan. Sebenarnya, apa niat dia menikah denganku? Modus balas dendam atau entahlah. Tante, maaf sebelumnya tapi saya nggak paham kenapa jadi kayak gini. Apa ada kesalahan dari Kafka yang tidak saya ketahui? Tanya Kafka tetap dengan sopan. Sementara Mama bergeming. Alah, udahlah, gak usah pura-pura sok baik sama saya. Dengar Kafka, kalau kamu hanya memanfaatkan anak saya sebagai tameng bagi masalah keluarga kamu, lebih baik kamu jauh-jauh dari dia. Lamaran kamu saya tolak. Ucap Mamah menggebu. Ditolak, Tan? Tapi kenapa? Maaf jika Tante menganggap saya demikian, saya tidak terima. Sungguh demi apapun, saya tidak pernah menjadikan anak Tante sebagai tameng. Bohong! Saya tahu kalau kamu mendekati anak saya hanya untuk dipermalukan dan agar kamu bisa mengolok-oloknya. Kamu sama saja dengan Ari. Tidak, Tante? Tidak. Saya tidak sama. Lagi pula saya tidak ada pernah niatan demikian. Katakan pada saya, Tante, siapa yang bilang hal buruk begitu? Bu Nur, mertua kakakmu itu. Sekarang saya minta kamu jangan usik kami lagi. Saya tidak ingin kamu main-main lagi sama Karen karena saya tidak mau jika dia sampai jatuh lagi ke lubang yang sama. Paham kamu? Bu Nur? Bu Nur ibunya Mas Ari? Astagfirullah, dia lagi. Kafka menggelengkan kepalanya sedikit emosi, tapi tak lama dia kembali menatap Mama. Maaf Tante, dengan segala kerendahan hati jujur saya tidak pernah berniat main-main dengan Mbak Karen. Oke. Baik, memang saya pernah berniat mempersunting Mbak Karen untuk membantu membuka kedok Bu Mariam dan JJ akan, tetapi sekarang tidak lagi. Saya tulus ingin melindunginya. Saya bisa melihat kesamaan penderitaan saya dan Mbak Karen. Saya pikir kami bisa saling menguatkan. Menguatkan? Menguatkan apa? Cih, kamu kira saya percaya? Hah? Kalian orang kaya itu semua sama saja. Kalian hanya memandang kami hina.
Jika kamu serius, coba, saya ingin tahu apa buktinya. Tantang Mamah seraya mengacungkan jari telunjuknya pada Kafka yang langsung mengerjapkan mata berulang kali. Aku yakin dia sekarang pasti sedang berpikir. Rasanya kasihan juga lucu melihat Kafka begitu. Namun, kelihatannya Kafka memang nekat. Bukannya menyerah, lelaki berumur 28 tahun itu malah semakin maju tak gentar. Baik Tante, kalau Tante butuh bukti, saya siap membuktikannya malam ini, ujar Kafka di luar dugaan. Malam ini? Maksud kamu? Sangsi Mamah. Kafka tersenyum penuh percaya diri. Alis hitamnya menyatu seolah ingin menunjukkan bahwa dia seorang yang bertekad. Ya, Tante. Sesuai janji saya kemarin untuk membawa keluarga sebagai bukti keseriusan saya, maka malam ini saya akan menemui Tante dengan ayah juga semua keluarga, termasuk Mas Ari dan kakak saya. Bagaimana, apakah Tante dan Mbak Karen mau menunggu? Tanya Kafka serius. Manik mata Kafka yang hitam kecoklatan itu menyorotkan kesungguhan. Aku yang sebelumnya pernah ragu entah mengapa jadi merasakan gelenyar aneh lagi di dalam dada. Diam-diam aku memindai ekspresi Kafka dan mencari jejak canda di dalamnya, ternyata tidak ada. Apakah ini tanda Kafka tidak sembarangan dengan kata-katanya? Oh ya Allah! Bagaimana bisa dia membawa keluarganya ke sini jika hubungan mereka buruk? Bukannya tadi di mobil dia bilang kalau meminta bantuanku untuk membuat ayahnya percaya? Aku menoleh ke arah Mamah dan cemas akan reaksi yang akan Mamah berikan. Namun, tampaknya kekhawatiranku berlebihan. Wanita yang telah melahirkanku itu tiba-tiba saja merubah air mukanya menjadi lebih tenang. Mamah menghembuskan napas dalam. Oke, baiklah. Jika kamu sudah berjanji demikian, malam ini saya tunggu kamu dan keluarga kamu di rumah sesuai rencana awal, tapi ingat jika kamu tidak datang, saya akan segera menjodohkan Karen dengan Ahmad. Ayo, kawan! Usai mengatakan itu, tanpa aba-aba Mamah langsung menarik tanganku untuk segera pergi meninggalkan Kafka yang berdiri diam, membisu dan menatapku dari kejauhan. Kok aku jadi nggak tega ya? Seperti tersesat di sebuah labirin. Ingin keluar tapi tidak tahu arah mana yang harus kutuju. Sudah berusaha berulang kali agar tak terjebak di jalan yang salah tapi tetap berakhir di jalan buntu. Sungguh, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Menunggu kedatangan Kafka dan keluarganya membuatku ragu juga yakin dalam satu waktu. Sisi lainku mengatakan untuk menghindari keluarga Kalindra dan Haryadi karena pastinya akan banyak masalah. Namun, di sisi lain jiwaku yang hampa seakan membutuhkan Kafka. Tak bisa kubohongi, semenjak kehadirannya hatiku menghangat dan luka yang pernah ada seolah ada yang menaburi bunga. Inikah yang dinamakan keinginan hati? Meski akal dan rasional menolak, hati akan membawa jawabannya sendiri. Terutama setelah didukung oleh Mamah yang tiba-tiba memutuskan menunggu lamaran Kafka malam ini, aku semakin galau saja. Tak, tak, tak. Bunyi jam dinding tua di ruang tamu rumahku benar-benar mendatangkan ketegangan tersendiri. Seakan menghitung mundur waktu penghakiman, mataku terus saja melirik ke arah jam dan pintu yang tertutup secara bergantian. Oh, ya Allah! Kapan dia akan datang? Desahku gelisah. Sekarang sudah pukul 8 malam, tapi tanda-tanda kedatangan Kafka belum ada. Nomor HP Kafka pun tak dapat dihubungi. Aku frustasi. Aku berusaha tidak berharap, tapi tetap saja menanti. Datang? Enggak. Datang? Enggak. Kamu nunggu Kafka? Alah, udah kalau dia serius juga datang, kalau enggak ya udah nggak usah dipikirin. Celetuk Mamah seraya menaruh nampan berisi makanan kecil di meja. Aku mendelik. Kadang Mama ini aneh, katanya gak berharap dan ngejek Kafka, tapi dia menyiapkan semuanya sendiri seakan-akan bakal ada tamu. Sebenarnya, modus Mama apa sih? Curiga. Mah, aku gak paham deh. Kenapa sih Mama menyetujui penawaran Kafka? Kalau Mama gak suka kan tinggal tolak. Bukannya gitu tadi Mama bilang waktu di UGD. Jangan sampai jadi PHP. Protesku agak kesal dengan cara Mamah yang seolah-olah memberi harapan. Mamah tersenyum simpul melihatku yang manyun dan beti.
Kan mama bukannya nge-PHP-in anak orang, tapi cara dia lihat kamu itu beda. Kamu tahu feeling seorang ibu itu kuat, cara dia jaga kamu dan cara jawab pertanyaan mama itu beda.